Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak akan makan tanpa membasuh tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendil, dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Tepatlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Seperti ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya tetap jauh dari aku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Hai kamu semua, dengarkanlah aku dan perhatikanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan dia. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, perbuatan tidak senonoh, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Umat Allah yang terkasih, kita semua dipanggil untuk menghayati hidup beragama yang sejati. Dalam semua agama, tujuan lewat lembaga, hukum, aturan, tata cara, upacara, dan pemahaman kisah-kisah sakral dalam kitab suci, tujuannya adalah untuk mengembangkan kerohanian. Maka sarananya adalah hukum, aturan, upacara perayaan, dan kisah-kisah. Permasalahannya terurai indah dalam petikan Injil yang kita dengar tadi. Yesus bukannya hendak mengurangi wibawa kelembagaan agama. Yesus malah ingin memurnikannya sehingga dapat membawa ketujuan yang sesungguhnya. Yesus memakai bahasa yang amat nyata, seperti pernyataan bahwa yang perlu dibasuh bukan hanya tangan atau piring atau mangkok, melainkan hati manusia, batin manusia. Karena tindakan jahat, kata-kata kotor, semua berangkat dari batin, dari hati yang jahat. Kita mengerti tindakan-tindakan buruk timbul dari niat busuk yang ada dalam batin manusia. Karena yang tampak kelihatan itu sesungguhnya dari batin manusia. Umat Allah yang terkasih, di kalangan perjanjian lama orang-orang Yahudi dan Farisi pada zaman Yesus, pembasuhan tangan sebelum makan termasuk kesalehan yang dijalankan oleh para imam dan mereka yang berurusan dengan ibadat suci. Kebiasaan seperti itu dirincikan di dalam Talmud, yakni kumpulan penjelasan aturan dan hukum agama yang dirangkum dalam Mishnah. Mishnah sendiri merupakan penjabaran dari hukum-hukum Taurat. Bagaimanapun juga tidak ada kewajiban seperti itu bagi yang bukan imam. Kita semua dan semua hampir agama sekarang ada kecenderungan untuk hanya pada ritualisme, kurang menjamin pada keselamatan itu sendiri. Maka lewat jaminan keselamatan, lewat sarana kesalehan, ada dua garis pokok yang kita temukan dalam bacaan Injil hari ini. Pertama, para murid yakin bahwa Yesus mengajarkan ibadat yang tulus, bukan sekedar puji-pujian dangkal yang tidak disertai iman dan tidak dibimbing oleh roh. Itu termuat dalam Injil Markus bab 7 ayat 6 sampai 7. Di situ ditampilkan kembali nas Nabi Yesaya bab 29 ayat 1 ayat 13 yang berisi amatan tajam terhadap kurangnya integritas dalam kehidupan agama orang-orang di Yerusalem, pusat keyahudian waktu itu. Agama dijadikan dalih kepentingan manusiawi, kepentingan pihak yang berkuasa,
Akibatnya macam-macam ketidakadilan terjadi dan dibenarkan atas nama agama. Ibadat di bait Allah memang dikelola dengan baik, tetapi korupsi, kemelaratan manusia didiamkan saja. Dengan demikian hidup rohani makin terpisah dari kehidupan yang nyata. Inilah yang dikecam oleh orang seperti Nabi Yesaya. Gemanya terdengar dalam petikan hari ini. Orang ini memuji Allah dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh dari Allah. Yang kedua, para murid tahu bahwa hidup rohani yang tulus, jadi hidup beragama yang sejati, bertujuan memurnikan batin manusia, maka tak perlu lagi khawatir apa yang mengotori, yang perlu disucikan, karena orang sudah hidup dalam kesucian batin. Yang bisa mengotori batin tentu saja hal yang tak bersih. Itulah yang dikatakan dalam Injil Markus bab 7 ayat 14-15. Dengan kata lain, bila orang beranggapan yang di luar itu hanya mengotori belaka, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan batin yang bersangkutan sendirilah yang tidak beres. Karena kata-kata kotor, perbuatan jahat berasal dari batin yang buruk. Dua pokok jawaban itu tetap berarti bagi kita di zaman ini. Sekarang ada kecenderungan menjalankan hidup agama secara berlebihan. Yang ada di luar lingkup keagamaan dianggap kotor dan busuk. Tetapi perlu diingat, manakah tujuan hidup beragama yang sebenarnya? Melawan dunia dengan asal melawan, atau mengembangkan hidup rohani yang mantap sehingga dapat berdialog dengan pihak lain? Mungkin kita merasa sudah jauh lebih maju dari berbagai agama yang lain. Mungkin kita merasa toleran, merasa sudah terbuka, berpijak pada kenyataan. Tetapi sungguhkah batin kita sudah bersih? Apakah kita memiliki cara pandang yang memadai mengenai keadaan di sekitar kita? Pada akhir petikan Injil hari ini terdapat daftar panjang berbagai macam kebobrokan moral. Jumlahnya ada 13. Baiklah, kita ingat kembali satu persatu dengan perhatian pada artinya. Kebobrokan moral yang pertama adalah pikiran jahat. Itu etikat busuk. Nomor 2, percabulan. Kelakuan birahi yang tak bisa dibenarkan. Yang ketiga, pencurian. Keempat, pembunuhan. Kelima, perzinahan. Ketidaksetiaan antara suami istri. Yang keenam, keserakahan. Keserakahan ini tamak, bibit korupsi dan kolusi. Yang nomor 7, kejahatan, tindak kekerasan. Nomor 8, kelicikan, tipu daya untuk mencelakakan orang lain. Nomor 9, perbuatan tak senonoh, tak menghargai perasaan orang lain. Nomor 10, iri hati, dulu terutama karena tenung dan santet, karena iri hati akan keberhasilan orang lain. Nomor 11, hujat,
fitnah menjatuhkan nama orang. 12 kesombongan, sikap takabur, termasuk sikap kurang menghormati yang suci. 13 kebebalan, tak bisa membeda-bedakan apa yang boleh dan yang tidak boleh dikerjakan. Yang pertama dan yang terakhir sebetulnya erat berhubungan. Bila orang tak punya sikap batin bijak, kebusukan nomor 13, maka yang ada dalam pikirannya ialah rencana yang jahat, yang akhirnya buruk belaka, kebusukan. Tiadanya kebijaksanaan batin tadi akan menelurkan 11 kebusukan yang didaftarkan di antaranya. Bagi kita pembaca zaman ini, cukup jelas bahwa Yesus tidaklah mendaftar kebusukan begitu saja, melainkan mengajarkan mereka di mana benih kebusukan sendiri merajalela, yakni dalam batin manusia yang tak peduli lagi akan sisi-sisi rohani. Batin yang demikian itu memunculkan kejahatan. Bagaimanapun yang keluar dari hati yang busuk akan menimbulkan tindakan busuk. Mari kita menumbuhkan kerohanian yang murni sehingga kebusukan tidak tumbuh dalam diri kita. Paus Fransiskus mengingatkan, salah satu kerusakan yang ada dalam keluarga, dalam lingkungan, dalam stasi, dalam paroki dan seluruh dunia adalah iri hati di dalam keluarga sendiri. Jangan iri hati, karena itu merusak keluarga, merusak lingkungan, merusak stasi, merusak paroki, dan merusak seluruh dunia. Mari kita hidup murni, mari kita hidup suci, dan seluruh liturgi perayaan kita tujuannya untuk kemuliaan Allah dan kesucian hidup kita. Betapa indahnya kehadiran-Mu yang bertata kuatkan iman kami.